Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 571. Sekali lagi, peruntungannya dengan wanita benar-benar luar biasa. Tidak jauh dari mereka, beberapa alumni berkumpul di sekitar Gary Jones. Saudara Jones sepertinya Tara Lewis naksir Harvey. Dia sudah berubah menjadi lelucon, tapi dia masih memperlakukannya dengan baik. Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan wanita itu dalam pelukanmu dengan mudah malam ini. Gary berkata dengan dingin. Tenang, kamu pikir aku akan kalah dari menantu yang menumpang. Pada saat itu, Harvey dikelilingi oleh wanita cantik. Di samping Tara, wanita cantik lainnya duduk di sebelah kanannya, Gwen Kai. Gwen memiliki kulit putih porselen. Lahir dari keluarga kaya dan diberkahi dengan kecantikan. Keluarganya dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Bakwood, tetapi dia tidak memiliki temperamen seorang gadis yang dimanjakan. Kepribadiannya sangat bagus. Dia juga sangat menyukai Harvey selama mereka di universitas. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membencinya pada saat itu. Harvey, bagaimana dengan ini? Keluargaku telah merekrut baru-baru ini, aku bisa membantumu mengatur posisi wakil manajer departemen untuk kamu coba. Gaji tahunanmu akan bernilai ribuan, kemajuan karir di masa depan juga cukup baik untukmu. Jika kamu tertarik, kamu bisa menghubungiku. Gwen tersenyum dan menyerahkan kartu namanya kepada Harvey. Terima kasih untuk itu. Harvey tahu bahwa Gwen ingin membantunya. Tidak ada niat buruk sama sekali. Dia mengambil kartu nama itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tara yang duduk di samping tersenyum diam. Meskipun Gwen berasal dari keluarga kelas 2, kekayaan Harvey sekarang tidak akan kalah dengan keluarganya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan kriminal, statusnya pasti cukup tinggi. Tara tidak memiliki niat untuk mengekspos Harvey tetapi diam-diam menjadikan Gwen saingannya. Meskipun Tara dan Gwen baik kepada Harvey, alumni lainnya justru sebaliknya. Oh Harvey, kamu melakukannya dengan sangat baik untuk dirimu sendiri sebelumnya. Apa yang terjadi denganmu? Dan kamu ingin Gwen membantumu juga. Jika istrimu tahu, apakah dia akan menyuruhmu berlutut di lantai berduri? Lantai berduri agak terlalu mahal untuk dibeli keluarganya, pikirku. Hahaha. Harvey, sebaiknya kamu tidak memberi tahu siapapun bahwa kamu adalah alumni universitasku. Aku akan malu. Pada saat itu, Harvey telah berubah menjadi contoh negatif. Alumni mulai memiliki pemahaman diam-diam antara satu sama lain, mereka bisa menikah dengan siapa saja tetapi untuk seseorang seperti Harvey benar-benar membuang-buang ruang. Benar, bukankah hari ini adalah hari reuni? Kenapa belum dimulai? Apakah ada orang lain yang datang? Gwen dengan ramah mengubah topik pembicaraan. Tara menjawab. Kudengar sepertinya ada orang penting yang datang. Colin Sanders. Apa? Colin Sanders akan datang. Astaga. Dia adalah pria impianku. Pada saat itu, para alumni yang hadir berteriak tak terkendali. Harvey memikirkannya dan samar-samar mengingat siapa Colin. Dia harus menjadi pewaris kaya yang khas. Ayahnya pasti semacam tokoh penting, dikatakan bahwa kepala universitas juga harus menghormatinya. Sekarang setelah dia lulus, dia sepertinya bekerja sebagai pejabat pemerintah. Dibandingkan dengan alumni lain, dia telah melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri. Yang paling penting adalah rumor mengatakan bahwa dia masih lajang. Bab 572. Gwen, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Ayah Colin Sanders benar-benar hebat, siapa yang tidak akan menunggunya? Siapa yang peduli jika yang lain melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri? Apakah pendapatan tahunan mereka bernilai ribuan? Lagi pula mereka masih bayi dibandingkan Colin. Meskipun pernyataan itu tampak tidak masuk akal, itu adalah fakta yang kuat. Tidak lama kemudian, sebuah suara bergema di lorong. Semua orang berdiri. Gary Jones sangat gembira, segera meluncur ke depan.
Colin mengenakan pakaian biasa tanpa merek tertentu, tetapi dia mengenakan jam tangan Royal Oak Audemars Piguet di pergelangan tangannya. Bersinar. Bezel arlojinya benar-benar menyilaukan di bawah sinar lampu. Seorang pria seperti itu tidak perlu merek mewah untuk dijadikan sebagai foil, jam tangan sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Seorang wanita ramping dan mempesona setinggi 5,6 kaki telah menemaninya berdiri di sisinya, cukup jelas bahwa dia adalah seorang model. Tuan Sanders, aku sudah tak sabar untuk melihatmu di sini. Gary adalah orang pertama yang berjalan ke arah Colin dan kemudian dengan penuh perhatian menjabat tangannya. Colin dengan santai mengulurkan tangannya lalu dengan sopan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu mulai menghasilkan ribuan setiap tahun, kamu sendiri melakukannya dengan cukup baik. Ini bahkan tidak berarti apa-apa bagimu." Gary berusaha bersikap rendah hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita mempesona yang berdiri di samping Colin. Tuan Sanders, dia. Oh, hanya seorang gadis. Colin menjawab dengan santai. Di matanya, wanita hanyalah mainannya. Dia akan bermain dengan yang satu ketika dia bahagia, dia akan bermain dengan yang lain ketika dia sedih. Mata alumni langsung berbinar saat melihat wanita yang mempesona itu. Dia adalah seorang influencer media sosial. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Wanita yang mempesona mendengar itu dan menjadi lebih dingin dan sombong. Para alumni mendengar itu dan langsung iri pada Colin. Orang benar-benar tidak bisa mulai membandingkan. Wanita yang dianggap orang sebagai dewi hanyalah wanita tanpa nama di mata Colin. Baginya, dia hanyalah seorang gadis. Yang penting adalah sang dewi hanya menanggung penghinaan. Dia tidak akan berani membantah Colin. Pada saat itu, seorang alumni dengan bersemangat berjalan ke arah Colin dan berkata, "Tuan Sanders, apakah kamu masih ingat aku? Aku berada di kelas yang sama denganmu selama universitas." "Sepertinya aku ingat," kata Colin santai. Siswa yang mendapat pengakuan dengan penuh semangat menjawab, "Tuan Sanders mengingatku." Dia ingat. "Tuan Sanders, perusahaan kami sedang menjalankan proyek pengembangan. Kami akan senang jika Anda mengatakan beberapa kata bagus tentang itu. Tentu saja, seharusnya cukup mudah. Tuan Sanders, kapan saja, bahkan saat tengah malam. Kami akan melaporkan kepadamu jika kamu punya waktu." Para alumni sedang memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Colin saat itu. Akan sulit bahkan untuk bertemu dengan karakter seperti dia secara teratur. Para alumni pun tak menyangka mendapat kesempatan untuk menjilat sepatunya. Semua orang berjuang untuk kesempatan untuk terlihat baik. Rekomendasi dari Colin bahkan mungkin cukup untuk membuat hidup para alumni lebih mudah. Siapa yang tidak akan berjuang untuk kesempatan itu? Tara tanpa sadar menatap Harvey setelah melihat pemandangan itu, ekspresinya tetap tidak berubah, tidak peduli di matanya. Secara umum, orang yang menjalani kehidupan kriminal akan paling peduli dengan pejabat pemerintah, tetapi Harvey sama sekali tidak peduli dengan Colin. Mengapa begitu? Meskipun Harvey tidak peduli pada Colin, di sisi lain, Colin dengan bersemangat melihat sekeliling tempat itu dan bertanya. "Benar, aku mendengar bahwa Tuan Harvey York dari universitas kita telah menjadi menantu yang menumpang pada seseorang. Aku ingin tahu apakah pria itu ada di sini." Bab 573. Ah, pria ini beruntung. Dia membuat Tuan Sanders mengingatnya. Tapi Tuan Sanders, tebakanmu benar. Pria tak tahu malu datang ke sini. Gary Jones segera mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York yang tenang dan tenang pada saat itu dan berkata, "Kamu bahkan tidak akan menyapa Tuan Sanders. Harvey, apakah kamu memandang rendah dia sekarang?" Colin Sanders tersenyum tipis. "Tidak, tidak, aku tidak pantas mendapatkannya. Harvey adalah legenda di universitas kita sebelumnya. Bahkan ayahku mengingatnya, dan menyuruhku untuk belajar darinya. Belajar bagaimana menjadi menantu yang menumpang, kurasa." Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Seseorang memelototi Harvey dengan marah dan berkata, "Harvey, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Tidak bisakah kamu mendengar bahwa Tuan Sanders mengingatmu?"
Cepat dan bersihkan sepatunya. Jika demikian, Tuan Sanders mungkin akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Ya. Atau apakah kamu ingin tetap menjadi pria yang dipelihara sepanjang hidupmu? Apakah kamu bahkan seorang pria? Semua orang terus mengoceh seolah-olah mereka peduli dengan kesejahteraan Harvey, tetapi mereka semua hanya mencoba membodohinya. Tapi Harvey tetap tidak terpengaruh, dia masih duduk di sana sambil menyesap tehnya. Tara Lewis dan Gwen Kie di sisi lain berdiri di sampingnya. Status Colin terlalu luar biasa, mereka tidak akan berani untuk tidak menghormatinya. Tara bahkan menendang kaki Harvey di belakang punggung semua orang. Dia tahu bahwa Harvey kaya, dan menjalani kehidupan kriminal. Tapi dia menghadapi Colin Sanders. Harvey, kenapa kamu masih duduk di sana? Cepat dan berdiri. Atau apakah kamu ingin Tuan Sanders bertanya secara pribadi? Banyak alumni memandang Harvey seperti sekelompok preman sewaan dan meneriakinya. Gary juga dengan dingin berkata, Harvey, kamu harus berdiri dan menyapa Tuan Sanders. Apa yang kamu lakukan tidak sopan. Sebagai gantinya, Harvey mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya lagi tanpa mempedulikan kerumunan di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Colin dengan dingin memelototi Harvey, matanya menunjukkan rasa jijik padanya. Dia sangat marah ketika melihat Tara dan Gwen duduk di samping Harvey. Baik tubuh dan penampilan wanita adalah tingkat atas. Dia sudah tertarik untuk menaklukkan para wanita di siang hari. Sayang sekali rencananya digagalkan oleh Harvey. Bahkan ketika Harvey menjadi menantu seseorang saat itu, dia masih berani duduk dengan kedua wanita itu. Melihat tatapan dingin Colin sementara dia tampak seperti akan meledak dalam kemarahan, beberapa orang gemetar dengan sepatu bot mereka. Mereka mengira semuanya akan selesai. Bahkan Gary merasa cemas untuk Harvey, tidak apa-apa jika menantu yang menumpang ini ingin mati sendiri. Tapi masalahnya adalah, jika Colin Sanders marah, semua orang bahkan mungkin terseret ke dalam air bersama Harvey. Pada saat itu, gadis influencer media sosial itu memiliki keinginan untuk menjalankan mulutnya yang kurus. Colin, pria ini agak egois. Dia bahkan tidak memperdulikanmu. Colin menunjukkan ketidakpuasan tertinggi di matanya. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang tidak menghormatinya. Kemanapun dia pergi, bahkan jika itu adalah keluarga kelas 1 di Buckwood, siapa yang berani tidak menghormatinya? Bahkan keluarga York, keluarga teratas di seluruh Southlight, bahkan salah satu dari 4 penguasa York, Quinton York, harus dengan sopan memanggilnya sebagai Saudara Sanders. Kotoran di depanku ini tidak berarti apa-apa. Beraninya dia bertindak begitu sombong di depanku. Tanpa berpikir 2 kali, Colin berjalan ke arah Harvey dan dengan dingin berkata, Kotoran, berdiri, kau seharusnya tidak duduk di sini. Bab 574. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, tidak ada yang berani menghirup udara. Kemarahan Colin Sanders hanya akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Semua orang takut bahwa kotoran, Harvey York akan menyeret mereka ke dalam air bersamanya. Tubuh Harvey York bahkan bergerak 1 inci pada saat itu. Wajahnya sedingin es, mengabaikan Colin seolah-olah dia terbuat dari udara tipis. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Keluar dari sini, pergi dari pandanganku. Wajah Colin sedingin es, nada suaranya sedingin es. Sejujurnya, tidak hanya ketika Harvey menjadi menantu seseorang, Colin bahkan tidak tahan dengan Harvey saat dia adalah pewaris kaya. Di zaman modern, kekuasaan menang atas uang. Harvey terus menyesap tehnya dan bahkan tidak menatap Colin. Mata Colin berkedut. Gadis influencer media sosial di sisinya tiba-tiba berjalan dan mengambil secangkir teh di atas meja dan menuangkannya ke tubuh Harvey. Apakah kau tidak mendengar Tuan Sanders? Master Sanders ingin kau keluar dari sini. Kau hanya bisa keluar dari sini. Kau bahkan tidak punya hak untuk berjalan, apakah kau mengerti? Gadis influencer media sosial itu dengan dingin berkata sambil memeluk lengannya. Tidak ada yang mengharapkan adegan tiba-tiba terjadi di depan mereka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini.
Gary Jones memiliki gelombang otak, dia segera mencoba untuk memuluskan segalanya. Harvey, minta maaf kepada Tuan Sanders sekarang juga. Semua ini akan berakhir jika kau melakukannya. Kami semua alumni universitas di sini. Tuan Sanders tidak akan mempermalukanmu lebih jauh lagi. Benar. Berlututlah dan meminta maaf, seberapa sulit itu. Bagaimanapun juga, Tuan Sanders adalah orang yang murah hati. Ya, cepat dan berlutut. Kau bahkan bisa berjalan dengan 4 kaki seperti anjing, kami tidak keberatan. Pada saat ini, semua orang secara verbal menyerang Harvey seolah-olah dia yang salah. Tara Lewis dan Gwen Kie bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka melihat kerumunan dengan sangat terkejut. Itu salah Colin dan pacarnya, bukan? Harvey bahkan disiramkan teh padanya. Lalu mereka ingin Harvey berlutut di depan mereka. Apakah masih ada hukum dan ketertiban di tempat ini? Tapi masalahnya adalah status Colin terlalu luar biasa. Bahkan jika dia akan menamparkan wajah Harvey, semua orang akan tetap berpikir bahwa dia benar. Harvey meletakkan cangkir teh dari tangannya dengan wajah penuh penghinaan, lalu dia memiringkan kepalanya dan menatap Colin dan dengan tenang berkata, "Suruh orang tuamu ke sini untuk meminta maaf. Jika tidak, aku tidak akan selesai denganmu." Apa? Biarkan ayah Tuan Sanders datang dan meminta maaf. Seolah-olah Harvey tidak memiliki sesuatu yang menakjubkan untuk dikatakan, dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia melakukannya. Saat dia mengatakan bahwa semua orang yang hadir terkejut. Mereka semua membeku selama hampir 1 menit ketika mereka sadar kembali. Harvey, apa kau marah? Apakah kau tahu siapa ayah Tuan Sanders? Bahkan jika dia datang dan memberimu permintaan maaf, apakah kau berani menerimanya? Siapa kamu sebenarnya? Apakah kau meminta kepala Sanders untuk meminta maaf kepadamu? Kau hanya menantu yang menumpang. Sekantong sampah yang tidak berharga. Apakah kau layak? Apakah kau bahkan punya hak untuk bertanya? Para alumni sangat marah dan gelisah pada saat itu. Mereka sangat marah karena Harvey tidak tahu apa yang lebih baik untuknya. Mereka juga gelisah karena mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berguna bagi Colin. Kesempatan seperti ini sangat langka dan tidak bisa dicari. Bahkan Tara yang baru saja mengetahui identitas Harvey, mengira dia gila. Tentu jika kau punya uang. Tentu jika kau menjalani kehidupan kriminal. Tapi ayah Colin Sanders adalah kepala Sanders. Ketika kau melihatnya, tidakkah kau akan bertindak seperti tikus yang ditangkap oleh kucing? Biarkan dia meminta maaf kepadamu, apakah kau gila atau gila? Kau mencari kematian. Bahkan Tara berpikir bahwa Harvey sedang mencari cara untuk mati. Gwen tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Harvey. Dia baik hati dan mengira teman kuliahnya yang lama sedang demam. Ketika Colin mendengar bahwa menantu yang menumpang berani meminta ayahnya untuk datang dan meminta maaf, dia hampir saja marah. Bab 575. Saat berikutnya, Colin Sanders telah mengayunkan telapak tangannya, ingin menamparkan wajah Harvey York. Tapi dalam sekejap, tangan Harvey secepat kilat. Dia meraih pergelangan tangan Colin dan memutarnya dengan kekuatan yang kuat. Bang! Pada saat yang sama, Harvey langsung menendang Colin hingga berlutut. Dia membuat suara yang mirip dengan jeritan babi ketika dibunuh, seluruh tubuhnya berlutut di depan Harvey. Tamparan. Harvey melangkah dan menamparkan gadis influencer media sosial Colin dan membuatnya jatuh ke tanah. Keduanya bertingkah bangga seperti burung merak beberapa saat yang lalu, berpikir bahwa mereka adalah raja dan berperilaku seolah-olah mereka mampu mengendalikan segalanya. Tapi kemudian, keduanya berlutut di depan Harvey. Apa yang kau lakukan, Harvey? Beraninya kau meletakkan tanganmu pada Tuan Sanders. Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Harvey, apakah kau marah? Harvey, kau melecehkan pria itu. Pada saat itu, Gary Jones memimpin kerumunan yang berteriak untuk bergegas ke depan. Harvey mengambil asbak di dekatnya dan membantingnya ke kepala Colin. Suara asbak pecah di kepalanya bergema di seluruh tempat. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Aduh!
Colin memegang bagian belakang kepalanya hampir tidak bergerak di tanah. Adegan berdarah ini membuat takut semua orang di sekitar mereka. Semua orang berhenti dan menatap Harvey. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tara gemetar ketakutan. Dia tidak tahan membayangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh insiden ini. Di bawah tatapan semua orang, Harvey berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah Colin dengan ringan dan kemudian berkata, "Aku akan memberimu 10 menit. Katakan pada orang tuamu untuk datang ke sini dan meminta maaf, atau aku akan melumpuhkanmu hari ini." Colin menunjukkan wajah penuh kemarahan, tetapi dia harus menyedotnya dalam keadaan yang mengerikan, jadi dia dengan cepat memutar nomor. "Ayah, aku diserang di istana kerajaan. Kirim seseorang untuk membantuku." Sebelum orang di sisi lain bahkan bisa bertanya tentang situasinya, Harvey dengan santai mengambil telepon dari tangan Colin dan tersenyum. "Kau pasti Chester Sanders. Kau punya waktu 10 menit. Benar, kau punya 9 menit lagi. Jika kau tidak datang ke sini dan meminta maaf, aku akan melumpuhkan bayi laki-lakimu." Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan ponsel Colin ke tanah dengan santai. Kegilaan. Ini gila. Mata semua orang berkedut dengan wajah sepucat hantu. Di mata mereka, tindakan Harvey tidak berbeda dengan psikopat. Tidak terlalu buruk jika dia hanya menyerang Colin, tapi tetap saja, dia memprovokasi ayahnya, Chester. Dia adalah orang yang hebat dengan kekuatan nyata. Pada saat ini, Colin mengangkat kepalanya dan menatap Harvey dengan senyum berdarah. "Harvey, kau sudah selesai. Tunggu saja. Lihat bagaimana ayahku akan menghancurkan hidupmu ketika dia sampai di sini. Biarkan aku memberitahumu, keluarga Sanders memiliki kekuatan di seluruh Southlight. Bukan hanya kau yang selesai. Keluarga tempatmu tinggal akan mengikuti jejakmu. Aku ingin kalian semua mati tanpa kematian." Bang! Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah mengambil sebotol bir kali ini dan menghantamkannya ke kepala Colin sekali lagi. Sebuah lolongan mengental darah telah bergema di seluruh. Harvey tersenyum dan berkata, "Jika aku jadi kau, aku akan dengan patuh berbaring di tanah." Orang bijak selalu tahu kapan harus mundur dari pertarungan. Colin mengangkat kepalanya dan menatap Harvey dengan penuh permusuhan. Dia ingin mengancamnya, tetapi dia hanya menelan kata-katanya pada akhirnya. Tampaknya bagi semua orang bahwa Harvey sudah selesai. Dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya pada saat itu. Tara tercengang dengan semua hal yang terjadi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa membawa Harvey bersamanya hari itu akan menyebabkan keributan besar. Di matanya, Harvey mencari kematiannya. Tapi masalahnya adalah dia bahkan mungkin terseret ke dalam air karena dia. Setelah perubahan ekspresi, Tara masih menggertakkan giginya dan bergegas ke sisi Harvey. "Harvey, lari saja. Semakin jauh semakin baik. Lebih baik keluar saja dari negara ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Bab 576. Harvey melirik Tara dan tertawa kecil. "Kenapa aku harus lari? Aku menunggu bajingan ini meminta maaf kepadaku." Tara terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Harvey terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Tidak lebih dari 10 menit, mobil meluncur ke halaman depan istana kerajaan, diikuti oleh sekelompok orang yang menyerbu masuk. Mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, Colin Sanders langsung menjadi bersemangat. Ayahnya akhirnya ada di sini. Seorang pria terkenal, dengan kekuatan nyata. Harvey, seorang menantu yang menumpang, tidak lebih dari setitik debu di hadapan ayahnya. Colin bukan satu-satunya. Gary Jones dan kelompoknya dipenuhi dengan kegembiraan. Biasanya, tak satu pun dari mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat seperti ayah Colin secara langsung. Namun, hari ini, mereka akan melihat satu dalam daging. Seorang pria paruh baya berpakaian gaya memimpin kerumunan yang masuk saat mereka menyerbu masuk ke dalam restoran, melangkah masuk dengan suasana dominasi mutlak. Pria ini tidak lain adalah Chester Sanders. Bawahannya menandai dengan setia di belakangnya dalam jumlah besar.
Chester menjadi sangat marah saat dia melihat putranya Colin berlutut dengan menyedihkan di lantai, kepalanya berdarah deras. Wajahnya seketika menjadi gelap. Ayah, selamatkan aku. Menantu yang menumpang ini memukulku. Hancurkan dia. Kamu harus menghancurkannya sampai dia menjadi lumpuh. Teriak Colin, wajahnya terlihat sangat kejam. Ayahnya sangat menyayanginya. Jika ada orang yang berani melontarkan hinaan sekecil apapun di belakang punggungnya, ayahnya pasti akan memberikan pelajaran yang baik kepada orang itu. Sekarang Harvey berani memukulnya, ayahnya tidak akan membiarkan Harvey lolos begitu saja. Chester menatap putranya yang terluka, patah hati, dan kemudian berteriak dengan dingin. Siapa yang melakukan ini? Itu dia. Gary melangkah dan menjawab dengan rendah hati. Menantu yang menumpang ini. Chester sedikit mengernyit, bertanya-tanya pria macam apa yang berani menyentuh putranya. Ketika tatapan marahnya mendarat di Harvey, dia langsung membeku. Udara dominannya menghilang dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya dari Colin dan buru-buru berjalan ke Harvey. Dia menjatuhkan tangannya ke samping dengan sikap hormat dan bertanya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Sudut mata Chester berkedut. Saat ini, dia hampir mencekik putranya. Dia telah bergaul dan bersosialisasi di Buckwood selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak orang terkemuka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa memberikan tekanan sebanyak yang bisa dilakukan pria ini. Saat dia melihat Harvey, siluet samar dari ingatannya langsung tumpang tindih dengan Harvey. Cara Harvey yang mengesankan dan mendominasi hanya dapat dicapai dengan pelatihan keras selama bertahun-tahun dari para master yang terhormat. Itu, dan Chester tahu betul kesukaan sang legenda untuk tetap low profile. Implikasinya hampir membuatnya berlutut. Bawahannya menjadi terpana ketika mereka mendengar kata-kata atasan mereka. Ekspresi ketidakpercayaan mewarnai wajah mereka. Mereka telah bekerja bertahun-tahun bersama Chester, dan mereka belum pernah melihatnya bersikap begitu hormat kepada seseorang. Satu-satunya pengecualian adalah orang-orang yang memegang posisi lebih tinggi darinya. Colin sangat tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ayah, hancurkan dia. Hancurkan dia sekarang. Dia memukuliku. Bahkan tanpa menyelamatkan wajahku. Menantu yang menumpang seperti dia pantas dihukum dan disiksa seperti neraka. Colin berteriak lagi, suaranya keras dan menuntut. Dia merasa tidak berdaya. Dia benar-benar percaya ayahnya akan membelanya dalam situasi ini. Tapi apa ini? Mengapa ayahnya bertindak seperti ini? Apakah otak ayahnya masih bekerja? Bab 577. Chester Sanders bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia terus menatap Harvey, dengan putus asa menunggu Harvey berbicara. Jika Harvey tidak berencana untuk berbicara sama sekali, Chester bahkan tidak akan berani bernapas. Oh, aku baik-baik saja. Hanya saja bajuku bernoda. Aku membelinya dari warung pinggir jalan seharga $2, dan aku menyukainya. Harvey berkata, tidak terganggu, bertindak seolah-olah seluruh situasi adalah sesuatu yang sangat sepele. Mata Chester langsung tertuju pada kemeja Harvey. Dia melihat noda basah besar di atasnya, dengan beberapa daun teh menempel. Segera, Chester marah. Dia menegakkan tubuh, udara dominannya kembali. Dia melotot ke seberang ruangan dan berteriak dengan marah. Siapa yang melakukan ini? Orang macam apa yang akan menuangkan minuman ke seluruh tubuh seseorang? Bawahannya, yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, ikut berteriak. Siapa yang melakukan ini? Tanpa sadar, tatapan semua orang secara otomatis beralih ke influencer media sosial kecil itu. Influencer itu menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar ketakutan. Di hadapan rakyat jelata dan rakyat biasa, dia bertindak tinggi dan perkasa. Namun dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak lebih dari sekadar mainan bagi orang-orang kuat seperti Chester Sanders. Melihat betapa marahnya Chester, bagaimana mungkin dia tidak ketakutan? Mata Chester tertuju pada influencer dan kemudian pindah ke Colin, yang masih berlutut. Kemarahan memenuhi Chester dan dia segera melemparkan tendangan keras ke dada Colin.
Bagaimana bisa pria sepertimu menjadi anakku? Kau tidak akan menyerah sampai kau menghancurkanku kan? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Kita dari keluarga pejabat. Kita harus selalu bersikap rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Apakah kau telah memperlakukan kata-kataku seperti bukan apa-apa? Chester semakin sedih saat dia berbicara. Dia terus melemparkan tendangan dan pukulan ke arah putranya, dan hanya berhenti ketika dia kehabisan napas. Colin berlutut di tanah, tampak bingung seperti biasanya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayahnya memukulnya. Dia yang berdarah di mana-mana, namun ayahnya lebih memperhatikan Harvey. Tidak hanya Colin, tetapi semua orang di ruangan itu merasakan hal yang sama. Tatapan mereka pada Harvey berubah semakin aneh. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Tara Lewis mungkin satu-satunya orang yang bisa menebak dengan aman. Jadi status Harvey sudah setinggi itu. Sedemikian rupa sehingga dia memiliki koneksi di sisi legal dan ilegal. Apakah itu sebabnya Chester begitu takut padanya? Dan bahwa dia bisa bertindak sesembrono itu. Chester menjadi puas setelah menendang dan memukul Colin. Baru kemudian dia berjalan ke Harvey. Dia menurunkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Tuan York, anak saya tidak kompeten. Saya akan membawanya kembali dan memberinya pelajaran yang bagus. Dan juga, saya harap Anda akan menerima hadiah terima kasih ini dari saya sebagai kompensasi. Tolong jangan menolaknya." Dia melambaikan tangannya, dan sekretarisnya memberikan tas arsip yang tampak berat. Meskipun hanya ada satu celah kecil di atasnya, hampir semua orang bisa melihat bahwa tas itu berisi uang. Terkesiap. Semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ada apa dengan Harvey York? Bagaimana mungkin orang kuat seperti Chester Sanders berlutut meminta maaf, memukuli putranya di depan Harvey, dan bahkan mengkompensasi Harvey dengan setumpuk uang tunai? Tanpa diduga, Harvey hanya melirik tas itu dan mengerutkan alisnya. "Old Sanders, apakah kau menghinaku?" Saya tidak berani. Chester berkeringat. "Kami tidak memiliki banyak uang tunai karena kami akan pergi hari ini. Saya akan memesan seseorang untuk mendapatkan." "Tidak perlu untuk itu." Harvey menggelengkan kepalanya dengan ringan dan mengeluarkan $2 dari tas arsip. "Ini akan cukup." Melihat ini, semua orang bingung. Ada apa dengan Harvey? Menolak setumpuk uang tunai dan hanya mengambil $2. Bahkan ketika semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Chester masih panik dan wajahnya pucat. Dia langsung membungkuk ke Harvey dan berkata, "Tolong maafkan kami. Saya akan mengajari anak saya lebih baik dan memastikan dia tidak akan menimbulkan masalah lagi." Di mata Chester, pria legendaris tidak akan memaafkannya dalam waktu dekat. Berdiri di depan Harvey, dia hampir berlutut. Bab 578. Harvey mengukur Chester Sanders sebentar. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Melihat kau tahu siapa aku, bawa anak buahmu dan pergi. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi." Ekspresi kelegaan luar biasa segera muncul di wajah Chester. Dia dengan cepat menjawab, "Tentu saja. Tentu saja." Dengan gerakan tangan sederhana darinya, bawahannya meraih Colin Sanders dan gadis influencer itu. Dalam sekejap, mereka semua hilang. Teman-teman sekolah yang hadir melihat pemandangan yang luar biasa itu, merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi yang aneh. Mereka tidak mengerti bagaimana Harvey bisa melakukan semua itu. Dia menakuti Chester Sanders. Gary Jones menggelengkan kepalanya tak percaya. Ini tidak mungkin, hanya menantu yang menumpang, bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, dia bersembunyi di sudut untuk melakukan panggilan pribadi. Setelah sekitar 5 menit, Gary muncul kembali dan menatap Harvey. Rasa takut dan jijik terpancar dari tatapannya. Hampir seketika, sebuah rumor baru menyebar ke semua orang di ruangan itu. Keluarga Zimmer tempat Harvey tinggal baru-baru ini menjadi salah satu perusahaan di bawah Sky Corporation. Rumor mengatakan bahwa istrinya berhasil mendapatkan semacam pengakuan dari Prince York.
Karena itu, Harvey York mampu memegang status tinggi. Bagaimanapun, seseorang harus mengetahui pemilik anjing sebelum memukul anjing hari ini. Dengan status dan prestise Prince York, dapat dimengerti jika Chester Sanders takut pada Harvey, karena Harvey entah bagaimana terhubung dengan Prince York. Hah! Tampak begitu bangga dengan dirinya sendiri ketika istrinya tidur dengan Prince York. Dia dikhianati secara terbuka, namun dia tidak malu tentang itu. Tidak peduli seberapa besar penghinaan yang dirasakan Gary, dia tidak berani menunjukkannya. Pria ini entah bagaimana terhubung dengan Prince York dalam satu atau lain cara. Bagaimana dia mengaturnya tidak masalah. Masalahnya adalah, dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menyinggung Harvey sekarang. Hanya Tara Lewis yang tercengang. Dia tahu Harvey tidak akan bergantung pada istrinya. Jadi status seperti apa yang dia miliki. Melihat bagaimana teman-teman sekolahnya salah paham, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam. Dia kemudian berdiri dan mengumumkan. Semuanya, itu hanyalah kesalahpahaman kecil dan masalah yang tidak penting. Mari lanjutkan makan. Kita semua teman sekolah, jadi kita harus memperlakukan beberapa hal seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan mulai bertindak dengan lebih formal. Sebelumnya, masih ada orang yang mengolok-olok Harvey. Sekarang, tidak ada yang berani mengucapkan kata penghinaan. Mana makanan? Aku yakin semua orang lapar. Harvey bertanya sambil tersenyum. Dia tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dalam waktu singkat, makanan disajikan. Harvey makan dengan sepenuh hati. Dengan penampilannya, siapapun akan mengira dia telah membuat dirinya kelaparan selama berhari-hari. Namun, tidak ada yang berani mengejeknya. Setelah makan, Harvey tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berdiri. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali sekarang. Tara berdiri untuk mengantarnya kembali, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya sebagai penolakan yang sopan. Tidak masalah. Hanya sampai dia pergi, orang-orang mulai angkat bicara. Harvey York itu. Dia menaiki tangga sosial menggunakan istrinya. Tidak tahu malu. Bermuka tebal. Gary tampak seperti ingin mengejek Harvey, tetapi akhirnya dia menghela nafas dan berkata, "Hentikan, kalian semua." Tidak peduli apa yang Harvey lakukan untuk mendapatkan posisi itu, dia masih terhubung dengan Prince York dalam arti tertentu. Bahkan jika itu bukan Prince York, memiliki koneksi dengan Sky Corporation lebih dari cukup bagi seseorang untuk bangkit di Southlight. Semua orang tampak cemburu. Keluarga York Southlight, keluarga yang berdiri di puncak Southlight. Prince York adalah seorang legenda. Siapapun akan rela melepaskan bukan hanya istrinya, tetapi setiap wanita dari keluarganya jika itu berarti menjalin hubungan dengan pangeran. Masalahnya adalah, bahkan jika seseorang mau mengajukan penawaran, Prince York juga harus mendambakannya. Harvey hanyalah menantu yang menumpang. Betapa baiknya keberuntungannya. Bab 579. Di rumah Silva. Leon Silva sedang bermain dengan cincinnya sendiri. Hanya ketika dia meletakkan cincin itu, seorang pelayan datang kepadanya dengan hormat. "Prince, orang yang kita kirim telah kembali. Biarkan dia masuk," kata Prince Silva, tertarik. Tidak lama kemudian, Gary Jones masuk dengan hormat dan berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Dia berbicara dengan wajahnya hampir menempel ke tanah. "Salam, Prince Silva. Apa kabar?" Leon bertanya. Gary menjawab. "Saya telah melakukan semuanya sesuai dengan perintah Anda, pangeranku. Saya telah bertemu dengan menantu Zimmers. Dia terlalu mementingkan dirinya sendiri, tapi menurut saya." "Apa?" Leon bertanya lagi. "Menurut saya, menantu yang menumpang ini bukanlah seseorang dengan kemampuan luar biasa. Satu-satunya hal yang dia lakukan dengan benar adalah menikahi istri yang baik dan mengetahui bagaimana membangun koneksi." "Oh." Leon terkekeh. "Kalau begitu, apakah menurutmu dia mungkin Prince York yang legendaris?" "Dia." Gary terkekeh. "Pangeranku, saya adalah teman sekolahnya di perguruan tinggi.
Dia sangat arogan saat itu, dan dia masih sama bahkan setelah dia menjadi menantu keluarga tertentu. Jika pria seperti dia menyebut dirinya Prince York, maka saya adalah Quinton York. Gary tidak tahu banyak tentang Prince York. Paling tidak, dia tahu bahwa Quinton York adalah alasan mengapa Prince York menghilang selama 3 tahun. Leon tertawa. Bukan gaya Prince York untuk menjadi menantu yang menumpang setelah bersembunyi selama 3 tahun penuh. Dalam hal itu, satu-satunya alasan mengapa pria itu merawat Zimmer dengan baik adalah karena Mandy Zimmer adalah kekasih rahasianya. Gary mencibir. Menantu yang menumpang itu mungkin tidak tahu betapa brengseknya dia. Ekspresi wajah Leon berubah seketika. Dia bermain dengan cincinnya sebentar dan akhirnya berkata, "Baiklah, kau bisa pergi sekarang." Tidak lama kemudian beberapa pria berjas masuk, dengan Brand Silva memimpin. Brand membungkuk sedikit. "Pangeranku, apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan?" Leon berkata, "Aku telah mengkonfirmasi bahwa menantu yang menumpang itu bukanlah orang yang istimewa. Kita akan melanjutkan dengan rencana awal. Karena Zimmer beralih ke Sky Corporation saat masih berada di bawah sayap keluarga Silva, lebih baik mereka pergi. Pangeranku. Kekhawatiran saya berkurang sekarang setelah saya mendengar kata-kata Anda." Brand melengkungkan bibirnya. "Kita memiliki cadangan di antara para Zimmer sekarang. Setelah kita menelan seluruh keluarga Zimmer, kita bisa menggunakan Zack Zimmer sebagai boneka kita dan menginjakkan kaki kita di Sky Corporation. Saya hampir bisa melihat keluarga York membungkuk di depan kita, Silva, di masa depan." Brand menyeringai seperti kucing Cheshire. Keluarga Silva telah menekan ego mereka dan bekerja tanpa lelah di bawah York selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Kali ini Quinton berencana menggunakan Leon untuk melawan Prince York, tapi bagaimana mungkin Leon tidak memanfaatkan kesempatan yang sama untuk menarik keluarga Silva dari kendali York? Di masa lalu, Silva tidak bisa menemukan jalan keluar. Menghadapi keluarga agung seperti York, satu langkah yang salah dan mereka akan kehilangan segalanya. Di bawah situasi itu, Leon tidak berani bergerak sama sekali. Sekarang, dia telah menemukan titik terobosan karena kebetulan belaka. Dia akan mulai dengan menggunakan Zimmer melawan Prince York, memicu pertempuran antara Prince York dan Quinton York. Sementara kedua pasukan sibuk bertarung satu sama lain, itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi Silva untuk turun tangan. Mata Leon bergerak ke arah gunung Silver Nimbus. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Ketika belalang mencoba menangkap jangkrik, ia tidak akan menyadari burung pipit yang mengintai di belakangnya, menunggu kesempatan untuk menelan keduanya. Quinton adalah pria yang luar biasa, tetapi bagaimana dia bisa melawan Prince York? Kita lihat saja nanti. Prince York, Quinton York berhasil memaksamu keluar dari Bakwood. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Bakwood tidak sama seperti dulu. Bab 580. Sementara itu, di halaman Silver Nimbus di belakang kaki gunung Silver Nimbus. Quinton York duduk di kursi Arhat dengan mata terpejam, berpikir. Seorang pria berdiri tidak jauh dari Quinton, kepalanya menunduk, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jika orang-orang dari pertemuan teman sekolah Harvey York ada di sini, mereka akan mengenali bahwa pria ini tidak lain adalah Chester Sanders. Chester, yang bertingkah seperti anjing setia yang kehilangan rumahnya di depan Harvey, kini tampak tenang dan tenang. Quinton akhirnya membuka matanya dan berbicara, pikirannya dipenuhi berbagai pikiran. Ceritakan semuanya dari awal hingga akhir 3 kali lagi. Chester telah mengulangi kejadian itu 3 kali sekarang, tetapi dia tidak berani menolak sama sekali. Dia dengan hati-hati mengingat peristiwa yang telah terjadi dan membaca semuanya lagi. Quinton mendengarkan dalam diam. Setelah beberapa saat, senyum menghiasi bibirnya. Dari apa yang kau lihat, bagaimana kabar kakak laki-lakiku dibandingkan 3 tahun lalu? Chester merenung sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. 3 tahun yang lalu, Prince York, pria itu bersinar terang seperti pisau tajam, tetapi sekarang dia tidak mengeluarkan aura yang sama lagi.
Quinton tertarik. Oh, lalu bagaimana menurutmu? Chester berhenti lagi dan berpikir sejenak. Ketika dia menjawab, nadanya agak ragu-ragu. Saya percaya dia telah matang dan lebih stabil sekarang. Namun, dia merasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Taktik yang digunakan untuk melawannya 3 tahun lalu mungkin tidak berguna untuk melawannya sekarang. Kalau begitu, Quinton mengumumkan tanpa emosi. Mari kita kirimkan hadiah yang telah kita siapkan hanya untuknya. Chester tidak berani berbicara sepatah kata pun dan diam-diam mundur dari ruangan, sambil membungkuk. Hanya ketika dia telah keluar dari lorong panjang, dia berdiri tegak. Dia menghela nafas pelan. Di matanya, Quinton York dan pria itu adalah gunung yang tak terjangkau dan tak dapat ditaklukkan. Naga sejati, juara sejati akan dibedakan hanya ketika ular dan naga bertempur. Seseorang seperti Chester bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di medan perang seperti itu. 3 tahun lalu, Chester memilih untuk berdiri bersama Quinton York. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, dia tidak punya pilihan selain terus berpihak pada Quinton York. Di Garden Residence, Harvey York memperhatikan Mandy Zimmer, yang masih mengerjakan dokumennya. Ekspresi tak berdaya mewarnai wajahnya. Setelah menjadi CEO perusahaan, Mandy bahkan tidak bisa menyisihkan satu momen pun untuk Harvey. Tidakkah dia memperhatikan bahwa dia telah kembali sejak lama? Saat dia masih merasa tidak berdaya, teleponnya berdering. Anehnya itu adalah Tara Lewis. Setelah merenung sebentar, dia akhirnya mengangkat panggilan itu. Dewi Lewis, apakah ada yang kamu inginkan dariku? Ucapnya setengah bercanda. Tara sepertinya sedang mempertimbangkan pilihan kata-katanya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya lembut. Harvey, aku tahu kamu memiliki status tinggi sekarang. Itu sebabnya aku akan memberitahumu tentang ini. Tapi aku harap kamu tidak membocorkan apa yang akan aku katakan. Harvey berkata, katakan saja. Apakah kamu masih ingat William Bell? Taraf bertanya dengan ragu. Mata Harvey langsung menjadi dingin. Dia. Bagaimana dengan dia? William Bell adalah teman sekelasnya di perguruan tinggi serta sahabatnya. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui status Harvey yang sebenarnya. Harvey berutang kepada William setidaknya 1/4 dari upaya dalam membangun perusahaan multimiliarnya. Tapi setelah apa yang terjadi 3 tahun lalu, William menghilang begitu saja. Sebagian besar bawahan Harvey mengira William adalah orang yang menjual Harvey 3 tahun lalu, itulah sebabnya Harvey tidak punya pilihan selain pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berada di luar kota, dan yang lain mengira dia tinggal di desa. Harvey telah menghadiri pertemuan perguruan tinggi kali ini karena dia berharap dapat melihat William di sana, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Tara bergidik ketika dia melihat nada dingin Harvey, tetapi melanjutkan dengan gugup. William Bell meninggal 3 tahun lalu. Mungkin pada hari kamu menjadi menantu yang menumpang. Apakah itu benar atau tidak, kamu bisa mencarinya sendiri. Aku tidak berpikir dia meninggal karena sebab alami.